Senyum Putri Gunung Es yang semua orang takuti hanya manja padaku, Putri Gunung Es abadi Suwaning. Banyak pengagum, tapi tak ada yang bisa mendekatinya. Namun, begitu aku muncul, dia langsung berubah dari peri gunung yang angkuh menjadi gadis kecil yang cengeng, manja, dan tak bisa hidup tanpaku. Mereka bertanya padaku, kenapa? Kenapa? Karena sejak kecil aku yang membesarkannya. Kapten tim bola basket yang tampan dan tinggi, sedang memegang setangkai mawar, menyatakan cintanya pada Suwaning. Orang-orang berkerumun menonton. Suwaning memeluk bukunya, wajahnya yang dingin tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak melihat pria itu, hanya mengeluarkan satu kata dari bibirnya. Seluruh penonton terdiam, tak heran Suwaning. Tak heran dia dinilai sebagai peri dunia, Putri Gunung Es yang tak tersentuh debu. Wajah kapten tim bola basket itu langsung memerah padam. Dia berdiri canggung. Aku menarik napas, memutar dari belakang kerumunan. Aku hanya lewat, aku benar-benar hanya ingin lewat. Tapi tatapan Suwaning seperti radar, langsung mengunciku. Wajah yang sedingin ribuan mil sedetik sebelumnya. Seketika berubah muram. Sedetik kemudian, matanya yang indah dipenuhi air mata. Berkaca-kaca, bibirnya sedikit bergetar. Dia terlihat sangat sedih seolah akan hancur. Suara Chen Yuzhou terdengar lembut dan lemah, dengan sedikit tangisan. Aku berhenti melangkah, kulit kepalaku merinding. Sudah datang lagi. Semua mata di penonton, seketika, terfokus pada diriku, teman sekelas yang biasa-biasa saja ini. Kami merasakan tatapan penuh kebingungan dan kemarahan yang nyaris menusuk kami. Suwaning berlari ke arahku di bawah tatapan semua orang. Dia mengulurkan tangan putihnya dan menggenggam kakiku erat-erat. Air mata jatuh begitu saja. Chen Yuzhou, dia jahat padaku. Dia menunjuk kapten tim bola basket yang masih kebingungan itu. Demi Tuhan, jelas-jelas dia yang jahat padanya. Kapten itu hampir pingsan. Mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi, siapa aku? Di mana aku? Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Teman-teman di sekitarnya benar-benar ternganga. Ini Suwaning yang dingin dan angkuh. Di depanku menangis, merajuk, dan mengadu seperti anak kecil. Benarkah peri dunia yang tak berani didekati itu? Aku tak berdaya mengangkat tangan, mengusap air matanya dengan ujung jariku. Gerakan yang begitu terampil membuatku merasa kasihan pada diriku sendiri. Baiklah, baiklah, jangan menangis. Aku menghiburnya dengan lembut, kenapa dia jahat padamu? Suwaning terisak. Dia menghalangi jalanku, tidak membiarkanku pergi. Tatapannya menakutkan. Kakak, itu tatapan cinta, bukan tatapan menakutkan. Aku menoleh. Memandang kapten tim bola basket yang benar-benar tercengang itu. Dia melihatku, lalu melihat Suwaning, tergagap bertanya, apa hubungan kalian? Pertanyaan ini sudah kutanyakan 800 kali. Aku mengulurkan tangan, dengan sayang namun tak berdaya mencubit pipi Suwaning yang memerah. Dia segera seperti kucing, menggesekkan pipinya ke telapak tanganku. Aku menghadap semua orang. Memberikan senyum standar resmi. Tak bisa apa-apa, dia adikku, sejak kecil seperti kucing manja. Aku sebagai kakaknya yang membesarkannya. Dia tidak bisa lepas dariku. Kembali ke kelas, Suwaning masih mengikutiku dari belakang, seperti ekor kecil yang tak bisa dilepas. Dia duduk di belakangku. Saat pelajaran belum dimulai, punggungku sudah ditusuk-tusuk. Aku tahu itu dia tanpa menoleh. Apa? Tanyaku merendahkan suara. Suaranya teredam. Dengan sedikit nada cemberut yang menyiratkan kesedihan. Aku lapar, Chen Yuzhou. Aku melirik jam. Masih ada 2 pelajaran sebelum makan siang. Mulutnya tak pernah berhenti. Aku menahan diri, tahan. Sepi di belakang selama 2 detik lalu kudengar suara isakan tertahan. Nadi di pelipisku berdenyut lagi. Aku segera meraih sebungkus kertas kecil dari laci dan memberikannya dari belakang tanpa jejak. Buka mulutmu. Terdengar suara gemerisik di belakangku. Bisa kubayangkan dia seperti burung cucakrowo yang sedang sakit dan dirawat. Lucu sekali melihatnya membuka mulut. Di dalam bungkus kertas ada kue kering cranberry yang kupanggang sebelum keluar pagi ini. Dia tidak suka terlalu manis jadi gulanya setengah. Dia suka lebih banyak cranberry kering dan tekstur kue yang lebih renyah. Dia sangat pemilih soal makanan. Dia bahkan tidak mau menyentuh makanan penutup yang dibeli di luar. Seperti yang kukatakan, aku yang membesarkannya. Kata-kata itu tidak dilebih-lebihkan. Waktu kecil, dia tinggal di sebelahku. Nyonya tante pandai memasak sangat tidak bisa berkata-kata. Suwaning tumbuh kurus seperti kecambah. Dia tidak mau makan adalah masalah terbesarnya. Setiap kali makan, seluruh gedung bisa mendengar bibinya mengejarnya untuk memberinya makan. Sampai suatu kali ibuku membuatkan sayap ayam kola. Aromanya menarik kucing kecil yang menggemaskan di sebelah. Dia berdiri di depan pintu rumahku dengan mata memelas. Tubuhnya kecil dan air liurnya hampir menetes. Aku memberinya sepotong. Dia dengan hati-hati menggigitnya dalam gigitan kecil. Matanya langsung berbinar. Sejak hari itu, dia menjadi tamu tetap di meja makan kami. Kemudian ibuku sibuk bekerja, dan tugas memasak jatuh padaku. Jadi aku mengambil alih secara alami. Aku menjadi koki pribadi Suwaning. Agar dia mau makan lebih banyak, aku memutar otak meneliti berbagai macam hidangan. Sarapan, makan siang,
makan malam, teh sore, makan malam. Aku hampir bertanggung jawab atas semua makanannya. Bibi sangat senang dan bercanda, mengatakan akan menyerahkan putrinya kepadaku sebagai menantu perempuan. Waktu itu aku hanya menganggapnya lelucon. Tetapi seiring bertambahnya usia, aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketergantungan Suwaning padaku sudah sampai pada tingkat yang tidak masuk akal. Dia hanya mau makan masakanku, dan hanya mau minum air yang kuberikan. Bahkan jika aku tidak memberinya makan, mereka akan kelaparan seharian sampai aku kembali. Ibunya mulai cemas dan berkata ini tidak benar. Gadis yang beranjak dewasa akan berubah, dia tidak bisa terus mengandalkanku. Jadi mereka bersatu dan melancarkan upaya besar untuk memutus ikatan antara kami berdua. Mereka mengirimku keluar kota selama sebulan penuh. Sebelum pergi, aku melihat Suwaning menangis terseduh-seduh, aku juga merasa sedih. Tapi aku tahu ini perlu. Dia harus belajar mandiri. Tapi aku tidak menyangka belum sampai sebulan. Tepatnya, seminggu kemudian. Aku dijemput kembali oleh ibuku. Yang kulihat adalah Suwaning yang kurus kering dan terbaring di ranjang rumah sakit. Dokter berkata kekurangan gizi. Aku mengerahkan seluruh tenagaku. Chen Yuyo, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Apakah kamu juga lelah mengurusku? Pada saat itu, semua akal sehat dan tekadku seketika runtuh. Aku memeluknya dan menepuk punggungnya. Aku mau kamu, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan lagi. Sejak hari itu, rencana memutus ikatan benar-benar gagal. Aku pun pasrah. Merawat anak kucing yang kubesarkan sendiri. Apalagi yang bisa kulakukan? Manjakan saja dia. Saat pelajaran olahraga sore, para gadis berkumpul berpasangan. Topik pembicaraan selalu Suwaning, tentu saja aku juga. Kalian berdua sangat akrab ya? Seorang gadis bertanya sambil tersenyum. Suwaning sedang duduk di rumput, menyesap jus buah yang kubawa dari rumah. Dia hanya mau minum jus buah yang kubuat sendiri. Mendengar pertanyaan itu, dia mengangkat kepalanya, matanya sedikit bingung. Di dunianya, itu bukan masalah sama sekali. Kita punya hubungan yang baik. Bukankah itu sudah sewajarnya? Kata seorang gadis lain dengan berani, bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Chen Yuzhou benar-benar kakak kandungmu? Kalian kan beda jenis kelamin. Pertanyaan ini lebih tajam. Alis Suwaning sedikit berkerut. Dia tidak suka menjawab pertanyaan orang lain, terutama yang seperti ini. Baginya, pertanyaan yang sangat bodoh. Saat aku hendak mendekat untuk meredakan situasi, aku melihat tidak jauh dari sana. Kapten tim basket, Lu Feng, datang bersama beberapa orang. Dia berganti pakaian olahraga, rambutnya masih meneteskan air, jelas baru saja bermain basket. Dia berhenti di depan Suwaning, menatapnya dari atas ke bawah, matanya penuh rasa ingin tahu dan sedikit keraguan. Suwaning, dia membuka mulut. Aku masih tidak mengerti. Suwaning mengangkat pandangannya dengan tajam. Tatapan dinginnya seolah menatap orang asing. Tidak mengerti apa, Lu Feng menarik napas dalam-dalam. Seolah memberi dorongan pada dirinya sendiri. Aku tidak mengerti. Di mana aku kalah dari Chen Yuzhou? Dari segi latar belakang keluarga, penampilan, atau kemampuan. Di mana aku tidak lebih baik darinya? Mengapa kamu lebih suka menempel pada yang disebut kakak, daripada melihat orang yang tulus menyukaimu? Suaranya sangat keras, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Udara tiba-tiba menjadi tegang. Aku berdiri tidak jauh, mengepalkan tangan. Suwaning perlahan berdiri, tingginya mencapai bahu Lu Feng. Namun, auranya sama sekali tidak kalah. Dia menatap Lu Feng, kata demi kata dengan sangat jelas. Kamu mau bandingkan apa dengannya? Suaranya tidak keras, tetapi tekanannya tak terbantahkan. Saat aku sangat lapar sampai perutku sakit, dialah yang memasak semangkuk mie panas untukku di dapur. Saat aku sakit dan tidak enak badan, dialah yang menjagaku sepanjang malam di samping tempat tidurku. Saat aku disalahpahami oleh semua orang, ditinggalkan oleh seluruh dunia, dialah yang tanpa ragu berdiri di sisiku. Pandangannya beralih padaku, tatapan dingin itu langsung mencair, menjadi sangat lembut. Latar belakang keluarga, penampilan, kemampuan yang kamu bicarakan, bagiku tidak ada artinya. Karena di dunia ini, hanya ada satu Chen Yuzhou, dan hanya masakannya yang bisa kumakan. Setelah berbicara, dia tidak lagi memandang Lu Feng. Dia melangkah dan berlari ke arahku. Di depan semua orang, dia sekali lagi menggenggam tanganku erat-erat. Dia mendongak menatapku, matanya berbinar, seolah penuh dengan cahaya bintang. Chen Yuzhou, aku haus. Jus tadi terlalu manis. Aku mau air lemon buatan tanganmu sekarang juga. Dia mengajukan permintaan dengan begitu lugas, seolah-olah ratu yang barusan berdiri dengan aura penuh di depan kerumunan tadi bukanlah dirinya. Aku menatapnya, bagian terlembut di hatiku tersentuh. Apalagi yang bisa kukatakan? Aku hanya bisa menyerah. Aku menghela napas, menggaruk hidungnya. Aku tahu, tuan kecil, ayo pulang, aku akan membuatkannya untukmu. Aku menarik tangannya dan berbalik pergi. Di belakangku adalah wajah Lu Feng yang pucat pasi, dan rahang yang hancur berserakan. Mereka tidak mengerti, mereka tidak akan pernah mengerti. Dunia Suwaning sangat kecil, hanya bisa memuat satu orang.
Dan 3 kali makan yang dimasak orang itu. Dalam perjalanan pulang, Suaning tetap diam. Dia hanya menggandeng tanganku. Berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Dia punya pikiran. Setiap kali dia punya pikiran. Menjadi sangat pendiam, lampu jalan memanjangkan bayangan kami. Aku tidak bertanya. Aku menunggu dia untuk bicara lebih dulu. Saat kami hampir sampai di depan rumah, dia akhirnya berhenti. Chen Yuzhou. Dia menunduk, suaranya kecil. Apakah aku sangat tidak berguna? Aku terkejut. Kenapa dia berkata begitu? Aku hanya bergantung padamu, hanya merepotkanmu. Tanpamu, aku mungkin benar-benar kelaparan. Suaranya terdengar sedikit kerapuhan dan kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku terkejut. Ternyata kata-kata Lu Feng hari ini masih memengaruhinya. Aku berhenti dan berbalik. Aku benar-benar menatapnya. Suaning, lihat aku. Dia perlahan mengangkat kepalanya, kelopak matanya merah. Kamu bukan tidak memiliki aku. Hanya saja kamu membutuhkanku. Aku mengatur kata-kataku untuk membuatnya mengerti, sama seperti aku membutuhkan udara dan aku membutuhkan air. Aku membutuhkanmu, dan kamu membutuhkan aku. Ini bukan berarti tidak berguna. Ini apa namanya? Kasih sayang saudara kandung, teman masa kecil. Rasanya tidak cukup untuk menggambarkannya. Hubungan yang mengakar kuat dan mengikat ini di tulang. Suaning menatapku dengan tatapan yang sedikit tidak pasti dan penuh harap. Apa namanya? Aku membuka mulutku, tetapi pada akhirnya aku masih tersenyum. Teman makan yang ditakdirkan untuk bersama. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tertawa terbahak-bahak, air mata masih menggantung di bulu matanya. Senyumnya seperti matahari setelah hujan, bersih dan hangat. Apa itu? Dia bergumam pelan, tetapi bayangan kegelapan di matanya sudah banyak menghilang. Aku tahu dia sebenarnya baik-baik saja. Selama aku masih ada, selama aku mengucapkan sepatah kata. Ketika kami sampai di rumah, aku dengan mahir masuk ke dapur dan mengeluarkan lemon dan madu. Suaning mengikutiku seperti pengawas kecil. Aku memeras lemon, dia melihat. Aku menuangkan madu, dia melihat. Aku menuangkan air panas, dia masih melihat. Tatapannya fokus dan penuh harapan, seolah-olah aku sedang melakukan ritual suci. Suhu air harus tepat 50 derajat, tidak panas. Lemon harus 2 potong, tidak lebih, rasanya asam. Madu setengah sendok, tidak kurang, untuk diblender. Kebiasaan ini terukir di tulang. Aku bisa melakukannya bahkan dengan mata tertutup. Aku memberikan air lemon yang sudah jadi padanya. Dia memegang cangkirnya dengan kedua tangan. Meniupnya dengan hati-hati, lalu menyesapnya sedikit. Ekspresi puas di wajahnya. Seolah-olah dia meminum ramuan surgawi. Enak sekali. Dia tersenyum padaku dengan mata terpejam. Melihat senyumannya, aku tiba-tiba merasa kegelisahan karena ditonton banyak orang sore itu telah hilang. Membesarkan kucing kecil yang pilih-pilih dan manja seperti ini. Sepertinya juga menyenangkan. Pada saat ini, ponselku berdering. Itu adalah ketua kelas. Chen Yuzhou, apakah kamu akan ikut kegiatan kelompok akhir pekan ini? Kita akan pergi ke tempat wisata pedesaan di luar kota. Tempat di mana kita bisa memasak sendiri. Secara naluriah aku ingin menolak. Aku benci kegiatan kelompok. Tapi sebelum aku bisa bicara, Suaning di sampingku menjulurkan tubuhnya, matanya berbinar luar biasa. Dia merebut ponselku dan berkata dengan keras, kami ikut. Aku benar-benar seharusnya tahu, setiap kegiatan yang melibatkan kata memasak memiliki daya tarik yang mematikan bagi Suaning. Sabtunya pagi-pagi, aku diseret dari tempat tidur olehnya. Chen Yuzhou, cepat, kita akan terlambat. Aku menatapnya dengan rambut berantakan dan mata mengantuk. Dalam hatiku ada penantian yang tidak sabar. Astaga, ini baru jam 6, busnya baru berangkat jam 9. Tidak, kita harus pergi lebih awal. Aku mau ke pasar membeli bahan makanan paling segar. Dia mengayun-ayunkan lenganku dan mulai merajuk. Baiklah, Chen Yuzhou, aku menyerah. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku bangkit dengan pasrah. Mencuci baju, berganti baju, lalu dia menyeretku ke pasar terdekat. Pasar di pagi hari dipenuhi kehidupan. Suanming seperti burung kecil yang bahagia, berlarian di depan setiap lapak. Chen Yuzhou, tomat ini merah sekali. Ayo kita buat udang saus tomat dengannya. Chen Yuzhou, lihat iga ini segar sekali. Ada juga ikan ini, lihat matanya terang sekali. Malam nanti kita panggang ikan. Dia berkata sambil menatapku dengan mata berbinar. Maksud di balik tatapannya sangat jelas. Cepat beli, beli semuanya. Aku mengikutinya di belakang, dengan rela hati menjadi mesin pembayaran dan penyemangat. Melihatnya bersorak gembira karena berhasil mendapatkan bahan makanan baru, aku tiba-tiba merasa pagi seperti ini juga cukup baik. Setidaknya lebih berarti daripada tidur nyenyak di ranjang. Ketika kami tiba di titik pertemuan dengan kantong belanjaan penuh, sebagian besar teman sekelas sudah ada di sana. Melihat kami berdua, ekspresi semua orang menjadi sedikit halus, terutama saat melihat isi belanjaan di tanganku, yang cukup untuk membuka restoran kecil. Ketua kelas berjalan menghampiri, tampak ragu-ragu. Chen Yuzhou, restoran keluarga itu sebenarnya sudah termasuk makanan.
Aku belum sempat bicara. Xuanming menjulurkan kepalanya dari belakangku. Makanan di luar tidak enak, katanya dengan nada membela diri. Masakan Chen Yuzhou yang paling enak. Di dalam bus, Xuanming duduk di sebelahku seolah itu sudah sewajarnya. Dia bersandar di bahuku dan segera tertidur. Sinar matahari menembus jendela bus, jatuh di wajahnya yang tertidur pulas. Bulu matanya yang panjang seperti dua kipas kecil. Aku tanpa sadar menyesuaikan posisi dudukku agar dia bisa bersandar lebih nyaman. Duduk di depan kami adalah Lu Feng. Dia melihat kami dengan ekspresi rumit. Setelah bus mulai bergerak, dia akhirnya tidak tahan lagi, menoleh ke belakang. Dia menatapku, merendahkan suaranya dengan nada sedikit menantang. Chen Yuzhou, menurutmu kau bisa melindunginya seumur hidup? Aku menatap balik ke arahnya. Suatu hari dia harus tumbuh dewasa, harus berinteraksi dengan masyarakat, harus menikah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Mungkinkah kau akan mengikutinya untuk memasak di rumah suaminya? Kata-katanya bagai jarum yang tajam, tepat sasaran. Menusuk ke sudut hatiku yang paling tersembunyi. Sampai kapan aku bisa melindunginya? Sampai kapan aku bisa melindunginya? Aku belum pernah memikirkan masalah ini. Atau lebih tepatnya, aku selalu sengaja menghindarinya. Aku menunduk memandangi Xuanping yang tertidur pulas di bahuku, tanpa pertahanan. Dia seolah memimpikan sesuatu, sudut bibirnya sedikit terangkat. Apakah dia memimpikan makanan enak? Hatiku kacau balau. Lu Feng lihatku diam, mengira dia telah mengenai titik lemahku. Senyum puas terukir di bibirnya. Kau tidak bisa memberinya masa depan, tapi aku bisa. Aku tidak membalasnya. Aku hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut menyingkirkan sehelai rambut yang jatuh di pipi Xuanping. Masa depan? Aku tidak tahu apa itu masa depan. Aku hanya tahu saat ini, dunianya hanyalah aku. Itu sudah cukup. Lingkungan restoran keluarga itu sangat bagus, hijau dan indah. Teman-teman sekelas berlarian seperti kuda liar yang terlepas. Sementara aku, dengan erat dipegang oleh Xuanming, tertahan di dapur. Dapur di rumah pedesaan itu terbuka dan besar. Peralatan masak dan makan lengkap. Xuanming berkeliling. Dia mengangguk puas, lalu memindahkan bangku kecil dan duduk di depan pintu dapur. Dia menatapku penuh harap. Chen Yuzhou, aku lapar. Aku mengenakan celemek. Mulai memproses bahan-bahan yang kami beli pagi itu. Mencuci sayuran, memotong sayuran, mengolah kerang dengan lancar. Matahari menyinari dari luar jendela. Aroma makanan memenuhi dapur. Xuanming duduk bersandar, diam-diam mengamatiku. Tatapan matanya fokus dan berani. Tak lama, aroma iga asam manis mulai menyebar. Rasa manis asam menarik perhatian banyak teman sekelas. Wah, harum sekali. Chen Yuzhou, kamu bisa masak? Hebat sekali. Tangan ini terlihat seperti koki profesional. Semua orang berkumpul di depan pintu dapur, penuh kekaguman. Lu Song juga berjalan mendekat. Dia melihat iga yang menggoda selera di dalam panci, lalu menatapku. Di matanya ada sedikit ketidakpedulian. Bisa masak itu tidak hebat. Pria seharusnya mengejar cita-cita besar, bukan menghabiskan waktu di dapur. Suaranya tidak keras, tetapi cukup terdengar oleh orang di sekitarnya. Suasana seketika menjadi canggung. Aku mengabaikannya. Aku fokus menyelesaikan iga. Sebaliknya, Xuanming tidak senang. Dia berdiri dan menghalangi Lu Song. Seperti binatang kecil yang melindungi anaknya. Apa yang kamu tahu? Bisa masak itu hebat. Chen Yuzhou adalah yang terhebat di dunia. Dia membelaku dengan galak namun menggemaskan. Lu Song terdiam olehnya, wajahnya pucat pasi. Saat itu, seorang gadis membawa sepiring kue osmanthus yang baru diambil dari dapur rumah pedesaan, berjalan mendekat sambil tersenyum. Dia adalah ketua panitia seni di kelas, bernama Su Xiaoyu. Dia berwajah manis dan biasanya mudah bergaul dengan siapa saja. Jangan berdiri saja, teman-teman. Cicipi kue osmanthus ini, buatan sendiri. Rasanya enak sekali. Dia menyapa semua orang dengan antusias, lalu membawa piring itu ke depanku. Dia tidak melihat Xuanming. Sebaliknya, dia langsung menghadapku, tersenyum manis. Chen Yuzhou, kamu juga lelah. Beristirahatlah sebentar, cicipi ini. Dia menyodorkan piring itu ke arahku. Aroma osmanthus yang samar tercium. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, Xuanming di sampingku tiba-tiba bergerak. Dia mengulurkan tangan dan, plak, dengan keras. Langsung menjatuhkan piring di tangan Su Xiaoyu. Piring keramik jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Kue osmanthus berhamburan. Semua orang tercengang, termasuk aku. Senyum Su Xiaoyu memudar dari wajahnya, matanya seketika memerah. Xuanming, apa yang kamu lakukan? Xuanming tidak melihatnya sama sekali. Dia menatapku lekat-lekat. Matanya seolah terbakar oleh api yang sangat panas. Dia menunjuk kue osmanthus di tanah. Tidak boleh makan, suaramu bergetar. Kamu tidak boleh makan pemberian orang lain. Perutmu hanya boleh diisi makanan yang aku suka. Tanganmu hanya boleh membuat makanan yang aku suka. Kamu adalah Chen Yuzhou-ku. Dia berteriak terisak-isak, air mata mengalir seperti mutiara putus. Seluruh dunia seolah terdiam. Hanya tersisa suara tangisannya yang parau. Sejak kecil, kita selalu bersama. Hingga saat ini.
Aku melihatnya begitu marah dan hancur hanya karena gadis lain memberiku kue. Aku tiba-tiba sadar bukan kebiasaan, ini jelas cinta. Cinta yang memaksakan diri, tak masuk akal. Namun juga begitu murni, aku tidak memedulikan apapun, segera melepas celemekku dan menghampirinya. Aku meraih tangannya yang dingin, ikut aku. Aku menariknya, di bawah tatapan terkejut semua orang. Cepat keluar dari restoran, aku membawanya ke rumpun pohon kecil di belakang gunung. Tempat ini sangat tenang. Hanya suara gemerisik daun tertiup angin. Setelah menjauh dari kerumunan, Suaning akhirnya tidak bisa menahan lagi. Dia berjongkok dan memeluk lututnya. Menangis terseduh-seduh, seolah ingin meluapkan semua kesedihan. Aku tidak membujuknya, hanya berdiri di sisinya dengan tenang. Menunggu dia selesai menangis. Dia perlu meluapkan emosinya. Setelah menangis lama, tangisannya perlahan mereda. Menjadi isakan kecil. Aku memberinya tisu. Dia mengambilnya dan menyeka air matanya. Matanya merah seperti kelinci. Dia menatapku dengan menyedihkan. Chen Yuzhou, kamu marah ya? Tanyanya hati-hati. Aku tidak sengaja. Aku hanya melihatnya memberimu sesuatu. Hatiku sakit. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi berbagai macam perasaan. Aku menghela napas dan berjongkok di sampingnya. Suaning, aku menatap matanya. Dengan sungguh-sungguh, kata demi kata, aku bertanya, di hatimu aku ini apa? Kakak, juru masak, atau yang lain? Pertanyaan ini harus aku tanyakan dengan jelas. Kita tidak bisa terus seperti ini. Suaning terdiam. Dia menatapku, kilatan kebingungan melintas di matanya. Dia menggigit bibirnya dan menunduk. Aku tidak tahu. Suaranya sekecil gigitan nyamuk. Aku hanya tahu aku tidak bisa tanpamu. Melihatmu membuatku gelisah. Kalau kamu bicara dengan gadis lain, aku merasa tidak nyaman. Kamu makan pemberian orang lain. Aku akan sangat marah. Aku mengulurkan tangan dan mencubit hidungnya yang merah padam. Bodoh, ini bukan ketergantungan, ini namanya suka. Tubuh Suaning tersentak hebat. Dia mendongak kaget. Dia menatapku tak percaya. Mata indahnya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Suka? Aku mengangguk. Seperti Lu Feng suka kamu. Kamu juga suka aku. Aku menatapnya, jantungku berdetak kencang. Suaning menatapku dengan pandangan kosong. Mulutnya sedikit terbuka, tak bisa berkata-kata lama. Wajahnya terlihat jelas berubah. Merah padam dari pipi ke telinga, lalu ke leher. Seperti udang matang. Ternyata begitu ya? Ternyata perasaan asam dan pahit saat melihatnya bersama gadis lain itu namanya suka. Ternyata keinginan untuk menyembunyikannya. Agar tidak ada yang melihatnya itu juga namanya suka. Dia selalu mengira dia hanya tidak bisa lepas dari masakannya. Sekarang baru mengerti, yang tidak bisa dia lepaskan bukanlah masakannya, tapi orang yang memasak. Setelah keheningan yang panjang, Suaning akhirnya bereaksi. Dia tiba-tiba berdiri dan berbalik lalu lari. Suaning, aku segera mengejarnya. Dia berlari di depan, aku mengejar di belakang. Dia tidak berlari cepat, aku segera menyusulnya dan meraih pergelangan tangannya. Kenapa lari? Tanyaku sambil terengah-engah. Dia membelakangiku, bahunya berguncang-guncang, dia menangis lagi. Aku malu menemuimu lagi. Dia berkata sambil menangis, aku begitu galak dan tidak masuk akal. Aku juga menjatuhkan barangnya. Kamu pasti mengira aku gila. Aku membalikannya agar dia menghadapiku. Aku memegang wajahnya yang menangis dan berantakan, menatapnya dengan serius. Kamu bukan orang gila. Kamu hanya terlalu peduli padaku. Aku menunduk dan dengan lembut mengecup dahinya. Sentuhan lembut dan halus menyapu wajahnya. Suaning langsung membeku. Dia lupa menangis, lupa bernapas. Dia hanya menatapku dengan bodoh. Melihat ekspresi bingungnya, aku tidak bisa menahan tawa. Sekarang kamu tahu siapa aku bagimu, kan? Dia berkedip, bulu matanya yang panjang masih berlinang air mata. Kemudian dia mengangguk lalu menggelengkan kepala. Dia mengangkat kedua tangannya dan memeluk pinggangku erat-erat. Membenamkan wajahnya di dadaku dan berkata teredam, aku tidak tahu. Aku hanya tahu kamu adalah kita. Dan kamu hanya akan menjadi milikku selamanya. Makananmu, pakaianmu, segalanya tentangmu adalah milikku. Baru saja setelah melanggar batas, kamu langsung mengklaim kepemilikan. Aku tersenyum tak berdaya dan penuh kasih sayang. Aku memeluknya. Semuanya adalah milikmu. Ketika kami berdua kembali ke penginapan, suasananya sudah kembali normal. Mata Su Xiaoyue masih merah, jelas dia baru saja menangis. Lu Feng menemaninya, menghiburnya dengan suara pelan. Melihat kami masuk bergandengan tangan, semua mata tertuju pada kami lagi. Namun kali ini, di antara tatapan itu, ada lebih sedikit rasa ingin tahu dan lebih banyak pemahaman serta keterkejutan. Su Xiaoyue melihat kami. Wajahnya pucat dan dia berdiri. Suaning, meskipun kamu menyukai Chen Yuzhou, kamu tidak bisa keterlaluan seperti ini. Aku sudah meminta maaf. Tanpa menunggu aku berbicara, Suaning berkata dengan tenang. Su Xiaoyue terkejut. Meminta maaf? Kepada siapa kamu meminta maaf? Suaning menarikku. Berjalan ke arah Su Xiaoyue. Dia menatap Su Xiaoyue,
Matanya tidak lagi menunjukkan permusuhan sebelumnya. Tetapi juga tidak ada sedikit pun kehangatan. Maaf, katanya. Aku tidak seharusnya menjatuhkan barangmu. Tapi aku tidak akan menyesali tindakanku karena aku tidak mengizinkan siapapun menyentuh barangku. Dia berhenti sejenak, lalu mengangkat jarinya yang lain. Dia adalah milikku. Pernyataan dominan ini. Aku berdiri di sampingnya, merasa seperti barang milik pribadi yang telah dicap, meskipun sedikit mesum. Hati aku merasa sangat manis. Su Xiaoyue sangat marah mendengar kata-katanya sampai tidak bisa berbicara. Kamu tidak masuk akal. Lu Feng melangkah maju dan menghalangi Su Xiaoyue. Dia tidak menatapku. Chen Yuzhou, kenapa kamu begitu memanjakan dia? Dia begitu ekstrim, begitu temperamental. Apakah kamu pikir itu normal? Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Apakah normal atau tidak, aku yang memutuskan. Aku menunduk dan melihat Suaning yang menggenggam tanganku erat-erat. Aku suka dia apa adanya. Sifat temperamennya, kebiasaan buruknya, kepolosannya. Menurutku semuanya lucu. Karena aku menyukainya, aku menerima segalanya tentang dia. Ini namanya kerelaan, juga namanya. Aku sengaja berhenti sejenak. Berbisik di telinga Suaning, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kita berdua. Satu ingin memukul, satu ingin mencintai. Wajah Suaning langsung memerah lagi. Dia menundukkan kepala dengan malu, tetapi sudut bibirnya tidak bisa berhenti terangkat gila-gilaan. Lu Feng dan Su Xiaoyue benar-benar tercengang dengan cara kita bertingkah. Mereka mungkin belum pernah melihat seseorang bisa pacaran dengan begitu terang-terangan, begitu tak terkendali. Saat makan siang, akhirnya aku selesai membuat iga asam manis dan udang saus tomat. Aromanya memenuhi seluruh halaman. Aku membawa makanan ke meja dan hanya menyiapkan 2 set mangkuk dan sumpit. Suaning duduk dengan patuh di seberangku, matanya berbinar menatapku. Makan, begitu aku memberi perintah. Dia segera mengambil sumpitnya dan memasukkan sepotong iga terbesar ke mulutnya. Pipinya menggembung seperti tupai kecil. Dia memuji dengan suara tidak jelas, teman-teman sekelas, yang mengelilingi, mencium aroma. Melihat kami berdua makan dengan lahap, mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Seseorang dengan berani bertanya, Chen Yuzhou, boleh kami mencicipinya? Sebelum aku sempat berbicara, Suaning segera menarik piring itu ke arahnya, melindungiku. Dia menatap teman sekelas itu dengan waspada, masih mengunyah iga, dan berkata dengan tidak jelas. Tidak boleh, ini semua milikku. Pergilah makan kue osmanthus kalian. Kali ini, bahkan kue osmanthus pun menjadi tidak diinginkan. Aku melihat sifat pelitnya itu, merasa geli dan geli. Aku mengambil sepotong udang, membungkusnya dengan kentang goreng dan meletakkannya di mangkuknya. Sudah, jangan pelit begitu. Sayang kalau tidak habis. Meskipun aku mengatakan begitu, aku tidak berniat membaginya dengan orang lain. Suaning baru puas dan mendengus. Dia menunduk dan terus memakan hidangan di mangkuknya. Di bawah sinar matahari, dia makan dengan sangat bahagia. Melihatnya, aku juga merasa sangat puas. Mungkin Lu Feng benar. Aku tidak bisa memberinya masa depan yang penuh gejolak, tetapi yang bisa kuberikan padanya adalah kenikmatan duniawi di setiap hidangan, dan aliran cinta yang abadi. Setelah kegiatan agrowisata selesai, hubungan antara aku dan Suaning menjadi rahasia umum di sekolah. Meskipun kami tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa kami bersama, semua orang tahu itu. Tidak ada lagi siswa yang berani datang memberi bunga dan menyatakan cinta pada Suaning, juga tidak ada lagi yang mengolok-olok hubungan erat kami. Tatapan orang-orang pada kami berubah dari keterkejutan awal menjadi pandangan yang sudah biasa. Bahkan ada sedikit rasa iri. Lagi pula, siapa yang tidak ingin punya pacar tampan? Yang pandai memasak, Suaning juga menjadi lebih ceria. Dia masih ramah pada semua orang kecuali aku, kebanyakan. Tetapi dia tidak lagi berduri dan dingin seperti dulu. Di balik ketenangannya ada kelembutan, karena dia tahu bahwa di belakangnya selalu ada seseorang yang berdiri teguh. Dia adalah penopangnya dan pelabuhannya. Dia juga masih menempel padaku. Memintaku menemaninya makan sepulang sekolah, memintaku mengantarnya pulang, memintaku membantunya mengambil barang. Tapi dalam sikap manjanya, ada sesuatu yang lain. Dia mulai menanyakan aku dengan canggung, Chen Yuzhou, apakah kamu kurang tidur kemarin? Ada lingkaran hitam di matamu. Chen Yuzhou, kamu batuk hari ini? Apakah kamu masuk angin? Apakah kamu ingin minum sesuatu? Dia berhenti, karena dia hanya mau minum teh jahe yang kuseduh. Dengan wajah berlumuran krim, rambut berantakan, memegang kue berbentuk aneh dengan tangan yang tidak jelas bentuknya. Selamat ulang tahun Chen Yuzhou. Dia meneteskan sesuatu yang dia panggang sampai hitam legam. Matanya penuh dengan ketujuh telur dan teng. Aku membuatnya dengan menebak. Ini pertama kalinya aku membuat kue. Mungkin tidak terlihat bagus, mungkin tidak enak. Jika kamu tidak suka, buang saja. Semakin dia berbicara, semakin dia kehilangan kepercayaan diri, kepalanya hampir terkubur di dadanya. Aku melihat arang hitam itu. Lalu menatapnya, aku bisa membayangkannya. Dia panik di dapur, benar-benar berantakan. Aku mengambil sendok, menggali satu suap besar, dan memasukkannya ke dalam mulutku.
kering dan keras. Masih berbau seperti lem, manis dan berkilau. Itu adalah hal terburuk yang pernah kumakan seumur hidupku. Tapi aku tertawa. Aku menatapnya. Dengan sangat serius aku berkata itu enak. Ini kue ternak yang pernah kumakan. Mata Suwaning berbinar seketika. Bintang-bintang di langitmu bahkan lebih terang. Dia dengan gembira memelukku erat-erat. Benarkah? Benarkah? Aku memeluknya, menjilati tangannya. Bodoh, apapun yang kamu buat. Bahkan racun pun akan kutelan dengan rela. Karena di dalamnya ada kasih sayangmu yang unik untukku. Ujian masuk perguruan tinggi berakhir, tak perlu dikatakan lagi. Kami masuk universitas yang sama di kota yang sama. Pada hari kami menerima surat penerimaan, kedua keluarga berkumpul untuk makan. Di meja makan, ayah dan ibuku dan orang tua Suwaning menatap kami berdua, tersenyum licik. Bibi Jiang minum sedikit anggur. Sambil menggenggam tangan ibuku, dia berkata dengan emosi yang meluap-luap, "Kakak ipar, aku mengerti sekarang. Gadis kecilku ini dalam hidupnya tidak bisa lepas dari Yuyo keluargamu. Rencana menyapihnya pasti sia-sia. Menurutku, ini bukan menyapih. Ini semakin memanjakan dia." Ibuku tersenyum dan menepuk tangannya. Kita tidak bisa mengatakan itu adalah berkah. Ini disebut takdir. Jika gadis sebaik itu jatuh ke tangan orang lain, aku tidak akan senang. Panggilan, King Jia, membuat Suwaning, yang sedang makan dengan kepala tertunduk, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tangan ibu saya yang sedang makan juga berhenti di udara. Lelucon orang dewasa semakin menjadi-jadi. Dari topik yang sama menjadi menantu perempuan. Wajah Suwaning sudah memerah sampai hampir mengeluarkan darah. Dia diam-diam melirikku dari sudut matanya. Di matanya ada rasa malu, ketegangan, dan sedikit kegembiraan. Melihat penampilannya, hatiku tersentuh. Aku meletakkan sumpitku dan berdeham. Semua orang terdiam dan menatapku. Aku berdiri, berjalan ke sisi Suwaning, di bawah tatapan semua orang tua. Aku meraih tangannya. "Paman, Bibi, Ayah," aku menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh mengumumkan. Aku berkencan dengan Si. Bukan kakak dan adik, tapi pacar. Udara hening selama beberapa detik, lalu pecah dengan tepuk tangan meriah dan sorakan. "Ah, bagus sekali, bagus sekali. Aku tahu, Yuyo, kamu harus memperlakukan gadis kami Si dengan baik mulai sekarang. Nakal, akhirnya kamu sadar." Suwaning tercengang oleh keramaian itu, hanya bisa membiarkan aku menariknya dengan bodoh. Aku menatapnya dan tersenyum. Lalu aku membungkuk di depan semua orang dan dengan lembut mencium bibirnya. "Sekarang sudah resmi." Aku berkata padanya, "Mahasiswa Suwaning, tolong bimbing aku di masa depan." Kehidupan universitas berbeda dari masa SMA. Yang sama adalah Suwaning masih menjadi pemandangan paling memikat di kampus. Dia masih menjadi gunung es yang mencair hanya untukku. Yang berbeda adalah kita tidak perlu lagi bersembunyi. Aku bisa dengan bangga memegang tangannya dan berjalan di jalan setapak kampus. Di perpustakaan, aku akan mengupas jeruk untuknya saat dia membaca. Atau di kantin, mengabaikan tatapan semua orang, menyuapinya makan satu persatu. Karena dia pacarku, yang pertama di Tianjin. Kami pindah dari asrama dan menyewa apartemen kecil di dekat sekolah. Kami memiliki rumah kecil kami sendiri. Ada dapur kecil di rumah. Itu adalah duniaku dan juga tempatnya. Momen paling bahagia setiap hari adalah saat aku mengenakan celemek dan sibuk di dapur, sementara dia memeluk pinggangku dari belakang, bersandar padaku seperti anak anjing yang besar. "Chen Yuzhou, mau makan apa hari ini?" Dia bertanya setiap hari. "Kamu mau makan apa?" Aku selalu balik bertanya. Lalu dia akan memutar jari-jarinya dalam pelukanku, dengan serius menyebutkan nama-nama hidangan. "Aku ingin makan daging babi rebus, sayap ayam kola, dan sup iga jagung." Oke, aku hanya punya satu jawaban. Selama dia ingin memakannya dan aku bisa membuatnya, tidak ada yang tidak akan kupelajari untuknya di dunia ini. Tentu saja, sesekali dia akan tiba-tiba ingin memasak sendiri. Hasilnya adalah bencana dapur. Dia tidak bisa membedakan garam dan gula. Dia tidak bisa mengontrol suhu minyak. Entah sayuran tumis yang hambar atau iga yang gosong di luar dan mentah di dalam. Setiap kali, dia akan membawa hidangan gelap buatannya. Menatapku dengan kekecewaan, "Chen Yuzhou, apakah aku sangat bodoh?" Aku akan tersenyum, memeluknya, lalu memakan semua yang dia buat, sambil memuji dengan tulus di balik hati nuraniku. Kakakku adalah yang terbaik di rumah ini. Hanya saja memasak adalah pekerjaan kasar yang tidak cocok untuk peri sepertiku. Biar aku saja. Lalu dia akan mengubah kesedihannya menjadi kegembiraan dan dengan tenang menyerahkan dapur sepenuhnya kembali padaku. Dia mungkin tidak akan pernah belajar memasak. Tapi tidak apa-apa, ada aku. Aku akan memasak untuknya seumur hidup. Merawatnya agar gemuk dan sehat, sehingga dia tidak akan pernah bisa meninggalkanku.